Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa, kita masih membahas tentang bantu rakyat. Bapak, kita masih membahas tentang rakyat ini tadi, dan semangatnya dari awal sampai sekarang sama, Pak? Bantu rakyat. Bantu rakyat. Nah, Bapak, tadi kan di segmen sebelumnya kita sempat membahas mengenai bagaimana mahasiswa aksi ini di Bengkulu kemarin. Terus juga ternyata ini bisa ya Pak ya untuk mengundang para aktor politik untuk datang berdiskusi bersama, bahkan lebih enak seperti ini kata Bapaknya. Nah, prosedur kira-kira tuh Pak untuk mengundang aktor politik tuh bagaimana sih Pak caranya? Karena mungkin para anak-anak muda ini mau banget untuk ngobrol, mau banget untuk berdiskusi, membahas. Tapi untuk langsung berdiskusi, untuk membuka ruang mengundang tokoh politik itu bagaimana caranya? Mungkin masih banyak juga yang bingung gitu loh Pak. Sebenarnya tidak perlu diundang. Datang ke Praksipan, DPRD Kota, ayo mau 5 orang, datanglah baik-baik, di situ enak kok. Terbuka di situ lengkap 7 orang Praksipan. Ditambah langsung datang aja ke sana? Sering, banyak. Yang datang tuh hampir tiap hari itu banyak yang menyampaikan masalah, yang bertanya. Silakan datang ke Praksipan, kami selalu ada di situ. Oh gitu. Silakan, boleh datang ke Praksipan, mungkin diskusi. Mau diskusi. Diskusi aja, diskusi tentang kemana, seperti sekarang apa yang perlu. Datang aja ke Praksipan. Dan saya siap datang saya. Datang, diskusi, lebih enak seperti itu. Sambil ngopi-ngopi. Lah iya, ya, Pak. diskusi. Jangan pakai emosi, jangan pakai tidak bagus. Karena apa? Kami sudah mengalami hal seperti itu. Iya. Dan yang kadang-kadang itu kan anak-anak kami. Anak saya juga ada di situ. Oh iya, ikutan juga. Ada juga di situ. Bagaimana tuh Pak perasaan seorang bapak ketika senang gitu? saya. Seharusnya lebih bagusnya itu tadi. Tanyakan begini-begini. Ayo kita belajar cerdas. Ya. Ayo kita belajar cerdas. Ya kan? Bagaimana turun aksi yang baik itu seperti apa gitu ya Pak ya? Belajar cerdas. Sebenarnya sekarang media sudah banyak. Setuju. Ya kan? Tidak perlu gitu, harus turun. Tidak perlu. Diskusi, sampaikan. Kayak gini kan enak nih. Coba kalau kawan-kawan misalnya ada ini diskusi kayak gini, jangan pakai emosi. Ngobrol aja. Ngobrol, dan itu diambil ilmunya. Dan saya doakan kawan-kawan yang seperti itu, karena saya lihat kawan-kawan saya di Praksipan ya, ada Pak Helmiasan, itu aktivis. Ya. Ada Dari zaman mahasiswa juga. Ada Pak Dedi Wahyudi, aktivis. Ada Pak Kusmito Gunawan, aktivis. Ada Pak Tengku Zulkarnain, aktivis. Ada Pak Dedianto, aktivis. Sebenarnya mereka tinggal belajar kok kayak mana menjadi aktivis dan jadi sukses. Oke. Ya kan? Aktivis berangkat jadi Sukses. politik sekarang. Nah, melihat mereka itu. Ya berangkat dari aktivis semua sih Pak ya? Aktivis orang-orang itu. Ya kan? Yang duduk-duduk di Senayan juga sama. Ya kan? Pentolan-pentolan 98 Adriana Pitepulu. Iya. Ya kan? Belajar dari situ. Praksipan siap bantu itu. Oke, jadi datang aja. Datang belajar di terbuka situ. Semuanya untuk menampung aspirasi para rakyat, mahasiswa, masyarakat siapapun semuanya. Itu. Siapapun boleh itu. gitu. Boleh. Lebih itu, enak. Itu bukannya dari jam berapa sampai jam berapa tuh Pak? Terbuka terus? Ya, dari mulai jam-jam kantor lah. Jam-jam kantor lah. Dari jam 8 sampai jam 5 lah ya. Kalau di praksi, tapi kalau kami kapanpun siap. Kapanpun siap. Siap saya. Kapan Bang mau ngobrol gini-gini mau boleh. Asal ada yang dibahas. Asal ada dibahas. Tidak bahas juga enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Silaturahmi boleh juga. Mau nongkrong gitu boleh emang. Boleh. Oh, boleh. Boleh, silaturahmi apa enggak boleh. Oh ya, betul. Saya sudah siapkan di rumah dinas itu tempat nongkrong. Ya kan? Saya siapkan betul. Kawan-kawan TPRI boleh juga. Oke, next. Setelah ini mungkin ya Pak boleh. ya, kita pergi. Boleh, saya siapkan di situ. Oke. Kenapa? Itu kan bukan rumah saya. Rumah memang tempat kawan orang mengadu. Iya. Ya kan? Tempat orang mengadu, tempat orang curhat. Boleh datang. Siapapun boleh mampir. Boleh. Oke. Nah, Bapak kalau lihat Bengkulu sekarang kira-kira apa sih Pak yang perlu diperbaiki dari Bengkulu? Menurut Bapak sendiri dari Kota Bengkulu khususnya. Kota Bengkulu yang perlu diperbaiki imannya dulu. Oke, orang yang beriman pasti ada etikanya nanti, gitu kan? Yang pertama, kita sudah mencanangkan Bengkulu religius. Oke. Ya kan? Iman kita, yang pertama iman kita.
Apa itu? Kita dikasih mata kiri, mata kanan. Betul kan? Mata kiri ini hanya untuk melihat diri kita. Apa itu? Kejelekan. Ini Herimanto loh. Mata kirinya ini hanya untuk melihat kejelekan. Kejelekan siapa? Herimanto. Jangan pernah melihat kejelekan Tari. Mata kanan gunanya untuk melihat kebaikan. Kebaikan siapa? Kebaikan seluruh orang. Mata kiri ini digunakan untuk diri kita sendiri. Mata kanan gunakan untuk melihat orang lain. Nah, maka insya Allah kalau sudah itu tertanam, Bengkulu nggak aman kok. Yang parah sekarang itu apa? Kita di Bali. Kita bisa nengok orang yang buruknya baik. Yang elok diri kita. Maka banyak apa? Ngupe. Sana sini. Nah, makanya kalau kami itu ada sampaikan apa? Dah elok ngupe. Jadilah. Itu yang pertama. Nah, sudahlah. Bukan karena ngupe kita jadi pade. Wah, bukan karena ngupe kita jadi pade. Pade keren ya kata-kata hari ini ya. Jadi perbaiki dulu apa? Imannya dulu. Sebelum bahas jauh-jauh, perbaiki diri sendiri dulu artinya ya. Bengkulu religius. Bengkulu religius, baik. Nah, kalau ngelihat dari karakter-karakter nih, aku mau Bapak berkomentar tentang karakter-karakternya Gen Z sekarang. Bagaimana tuh Pak? Kan sering tuh dibahas tentang anak-anak muda sekarang begini dan begitu. Yang mana juga waktu tahun politik juga pemilih pemula anak-anak muda berangkat dari generasi Z ini sangat berperan penting ya Pak ya untuk kelangsungan politik. Menurut Bapak bagaimana nih anak-anak muda sekarang itu? Saya senang dengan anak muda. Kenapa? Kenapa anak muda inilah penerus-penerus kita? Saya dipilih banyak oleh anak muda. Kenapa? Saya senang anak-anak muda ini, apalagi banyak kreativitas. Majunya suatu negara ini oleh anak muda. Kita ini kan udah habis nih. Saya ngomong Herimanto dari tukang semir sepatu, bisa jadi ketua DPR. Siapa yang melanjutkan? Anak-anak muda. Anak-anak muda, ayolah bersaing dengan baik untuk diri sendiri dan untuk daerah. Saya senang kalau anak-anak muda yang kreativitas begini-begini, saya senang. Senang betul. Itu menandakan anak mudanya mau maju. Karena memang mereka juga yang penerus itu ya Pak ya? Betul. Jadi melihat anak-anak muda sekarang malah lebih senang, lebih bergairah lagi ngelihatnya ya Pak ya? Saya walau baca balik, enggak balik muda lagi saya. Iya. Sekarang kan enak nih zaman canggih. Kalau kami dulu kan sekolah jalan kaki, repot. Kalau sekarang kan enak. Di mana-mana sudah ada ojek. Betul. Sayang kalau tidak dimanfaatkan itu. Di mana-mana media terbuka. Kita bisa tahu. Kalau kami dulu pergi ke taman bacaan, nyewa buku. Nyewa. Kalau kini orang yang penting ada wifi kan enak. Sayang kalau anak-anak muda tidak manfaat itu, rugi. Sama anak-anak yang sekarang coba perhatikan. Anak-anak sudah cerdas. Mereka sudah coba lihat gor itu, full sore kan? Yes. Mereka sudah membina fisik. Untuk apa itu? Untuk mereka ke depan. Ada yang mau jadi Polri, ada jadi TNI, ada yang masuk STPDN, ya kan? Saya lihat sore itu rame. Saya senang anak-anak muda yang seperti itu. Mereka lari dengan membawa mimpi-mimpinya ya Pak ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi Bapak. Sekarang kita jeda dulu ya Pak. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Praktis.